Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas sebuah kasus yang penuh dengan misteri dan pengkhianatan, kisah tragis yang menimpa seorang model dan presenter muda yang bernama Julie Ann Rodelas. Di balik senyuman yang terlihat di layar, ternyata ada ketegangan yang tidak terungkap, persaingan yang tidak selalu bersih, dan hubungan yang tidak selalu setulus kelihatannya. Tapi siapa sangka dari sekedar kata-kata dan emosi yang tersimpan, sebuah keputusan yang diambil dalam amarah berujung pada sebuah tragedi yang mengejutkan banyak orang. Pada tanggal 6 November tahun 2012, sekitar jam 5:30 pagi di kota Quezon, Filipina, masyarakat setempat atau orang-orang yang sedang lewat menemukan jasad seorang wanita muda yang berusia 20-an dengan beberapa luka tembak di wajah dan dadanya, dan ini adalah bukti kebrutalan yang tidak terbayangkan. Dia telah dibuang dengan kejam di pinggir jalan, seolah-olah dirinya tidak lebih dari sekedar sampah. Tidak ditemukan barang pribadi apapun, kecuali kantong kertas atau paper bag McDonald's yang tergenggam erat di tangannya. Di dalamnya, terdapat cheeseburger yang belum dibuka dan bukti pembayaran dengan stempel waktu jam 2:33 pagi. Ini adalah petunjuk kecil yang ternyata memiliki peran penting dalam mengungkap misteri kematiannya. Korban diketahui bernama Julie Ann Rodelas atau yang dikenal sebagai Ja oleh keluarga dan teman-temannya. Julie digambarkan sebagai gadis yang periang, ekspresif, supel, dan seseorang dengan ambisi yang besar yang ingin menyelesaikan pendidikannya. Namun, keterbatasan keuangan memaksanya untuk putus sekolah sebanyak 3 kali, hingga akhirnya dia menjadi seorang mahasiswa yang berdedikasi dan berusaha meraih gelar sarjana di bidang perhotelan dan manajemen restoran. Bahkan dia memiliki impian pindah ke luar negeri untuk membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Meski menjadi anak bungsu di keluarganya, Julie adalah seorang pekerja keras. Dia berusaha membantu meringankan beban orang tuanya sambil mengejar mimpinya di dunia modeling. Tidak hanya menjadi model, Julie juga bekerja pada waktu di salah satu stasiun TV terbesar di Filipina. Karirnya di industri hiburan berkembang pesat, dia akan tampil di televisi, lalu menghiasi sampul majalah, dan dia benar-benar memberikan perhatiannya dalam setiap pekerjaan yang dia jalani. Hari itu, pada tanggal 5 November tahun 2012, keluarga Julie menjalani aktivitas mereka sama seperti biasanya. Begitu juga dengan Julie. Dia memberitahu ibunya kalau dia akan pergi kuliah, lalu akan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Altia, yang akan menemaninya bertemu dengan seorang produser untuk membahas pekerjaan baru. Julie dan Altia benar-benar sangat dekat, mereka hampir tidak terpisahkan, mereka sering berbagi pakaian untuk pertunjukan modeling, bahkan orang-orang menyebut mereka sebagai saudara kembar, karena karir mereka juga sama-sama sedang naik daun, dan ternyata Julie sangat mengagumi Altia, dia menganggapnya sebagai panutan, seseorang yang telah membuka pintu bagi kesuksesannya. Namun belakangan diketahui kalau Julie mulai mendapatkan lebih banyak tawaran pekerjaan dibandingkan temannya. Malam itu, Julie tidak kunjung pulang. Sampai keesokan harinya, mereka menerima panggilan yang tidak seharusnya diterima oleh orang tua manapun. Kabar yang mengubah hidup mereka selamanya, di mana mereka diminta untuk mengidentifikasi tubuh putri mereka yang sudah tidak bernyawa. Duka yang mendalam benar-benar menyelimuti keluarga ini. Ibu mereka terlihat terpukul. Dia merasa sebagian dari dirinya juga ikut mati bersama putrinya. Dan melihat Julie dalam kondisi yang mengenaskan adalah hal yang terlalu berat untuk diterima. Dia ingat 1 hari sebelumnya putrinya berjanji kalau dia akan pulang dan dia berpamitan seperti hari biasanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa itulah terakhir kalinya dia melihat putri bungsu mereka dalam keadaan hidup. Begitu juga dengan Alvin, saudara laki-laki Julie yang kemudian mengidentifikasi tubuh Julie. Dia melihat betapa mengerikannya perlakuan yang diterima adiknya dan dia tidak pantas menerima kebrutalan ini. Menurut laporan forensik, Julie ternyata telah mengalami siksaan yang tidak terbayangkan. Dia diserang secara seksual, lalu ditembak beberapa kali di bagian pelipis, pipi kiri, bahu kiri, dan paha kanannya. Kemudian tubuhnya dibuang begitu saja di jalan, seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Pihak kepolisian lalu memulai penyelidikan. Mereka menanyai para anggota keluarga mengenai apa yang dilakukan Julie 1 hari sebelumnya, dan keluarga ini bilang kalau Julie terakhir kali terlihat bersama Altia. Sebenarnya polisi tidak menanyakan lebih jauh mengenai Altia, karena ternyata dia telah melapor ke polisi kalau Julie telah diculik.
Menurut Altia, malam itu dia dan Julie menonton film bersama. Mereka berdua menikmati malam yang menyenangkan, lalu mereka berencana akan bertemu dengan beberapa orang teman lainnya. Namun tidak lama kemudian, sekitar jam 12:30 pagi, saat mereka berjalan, sebuah mobil tiba-tiba berhenti mendadak di depan mereka. Lalu ada dua orang pria melompat keluar, menangkap Julie dan memaksanya masuk ke dalam kendaraan, kemudian melaju kencang meninggalkannya. Semua terjadi dengan begitu cepat. Altia membeku dalam ketakutan. Dia tidak bisa memproses sepenuhnya apa yang baru saja dia saksikan. Dalam kepanikan, dia berjuang untuk mengingat setiap detail penting, mulai dari warna mobil hingga plat kendaraan, tapi Altia yang panik gagal mencatat nomor plat kendaraan tersebut. Kemudian, ia berlari sambil menangis ke kantor polisi, melaporkan kalau Julie telah diculik. Meskipun polisi bergerak cepat menanggapi laporan tersebut, mereka kehilangan jejak para pelaku karena Altia tidak memberikan deskripsi mobil yang sesuai. Seandainya informasi yang dia berikan lebih akurat, mungkin Julie masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya, pihak kepolisian kemudian kembali menghubungi Altia untuk meminta keterangan lebih lanjut, tapi entah kenapa dia menolak untuk datang. Dan menurut Charlie, saudaranya, Altia sangat ketakutan. Dia takut kalau dia mungkin akan menjadi korban berikutnya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi polisi karena Altia dianggap tidak kooperatif dan dia seperti tidak memberikan informasi yang membantu penyelidikan. Sementara itu, menurut beberapa orang saksi, mereka mendengar suara tembakan sekitar jam 5 pagi. Ada juga yang bilang kalau mereka melihat sebuah mobil Mitsubishi Montero berwarna gelap melaju cukup kencang dari lokasi tubuh Julie ditemukan. Meskipun warna spesifik mobil sulit diidentifikasi karena pagi itu masih gelap, namun beberapa saksi berhasil mencatat sebagian nomor plat kendaraan tersebut. Di sisi lain, pihak kepolisian sebenarnya sedang menyelidiki bukti pembayaran yang ditemukan dalam paper bag yang digenggam oleh Julie, karena dalam bukti pembayaran tersebut terdapat stempel waktu pembelian yaitu sekitar jam 2:33 pagi. Padahal, menurut Altia, Julie diculik sekitar jam 12:30 pagi. Detail ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terhadap pernyataan Altia. Jika ceritanya benar, bagaimana mungkin Julie bisa membeli makanan di McDonald's 2 jam setelah dia diculik? Meski begitu, polisi akhirnya memeriksa rekaman CCTV dari restoran cepat saji tersebut, di mana mereka melihat seorang pria berusia akhir 20-an atau awal 30-an membeli 2 cheeseburger, dan salah satu burger itu ditemukan di dekat tubuh Julie. Setelah identitasnya diperiksa, pria itu diketahui bernama Fernando, sekaligus pacar Altia. Dia juga sering mengendarai Mitsubishi Montero hitam yang ternyata memiliki plat nomor yang sama dengan yang dilihat saksi sebelumnya, dan diketahui mobil tersebut terdaftar atas nama Ibu Fernando. Kini polisi memiliki petunjuk yang kuat, apalagi saat mereka tahu kalau Altia sering terlihat dijemput oleh kekasihnya. Namun saat polisi kembali menghubungi Altia, dia seperti tiba-tiba menghilang, yang membuat polisi akhirnya mulai mengawasi rumah Altia dengan ketat selama beberapa hari. Lalu pada hari ketiga, polisi mengikuti kendaraan yang keluar dari rumah tersebut yang ternyata pergi menuju rumah orang tua Fernando. Dan di sana, mereka menemukan mobil Montero hitam terparkir di jalan masuk rumah tersebut. Kemudian polisi juga menemukan pasangan ini terlihat bersantai seperti sedang menikmati liburan. Tanpa buang-buang waktu, polisi lalu menangkap pasangan ini dan membawa mereka untuk diinterogasi. Awalnya Altia tetap mempertahankan alibi sebelumnya, yaitu bahwa ada orang pria mencegat mereka dan menculik Julie. Namun saat penyidik mulai mendesaknya, bahkan memberitahu mengenai barang bukti yang mereka temukan, mulai dari bukti pembayaran McDonald's, rekaman CCTV, dan makanan yang sama yang ditemukan di tubuh korban, Altia ternyata tidak mampu menahan tekanan ini lagi, dan dia akhirnya mengakui kejahatan yang telah dia lakukan. Dia bilang kalau penculikan Julie memang sudah direncanakan sebelumnya, dan dia hanya ingin memberikan pelajaran pada Julie karena persahabatan mereka sebenarnya sudah lama retak. Meskipun mereka berdua berasal dari dunia modeling yang sama, Altia mengakui kalau dia semakin membenci Julie karena dia yakin Julie telah menyebarkan gosip tentang dirinya. Dan puncak kemarahan Altia yaitu pada saat Julie mengungkap rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat, bahwa dia adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Bagi Altia, ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kabar ini tidak hanya mencoreng citranya,
tapi juga mengancam karirnya di industri modeling. Jadi dengan hati yang dipenuhi amarah, dia mengungkapkan kekecewaannya pada Fernando. Tanpa berpikir panjang, Fernando menawarkan bantuan untuk memberi pelajaran pada Julie. Mereka bersama-sama merencanakan rencana penculikan untuk menakut-nakutinya. Namun keduanya sepakat bahwa niat mereka tidak pernah untuk mencelakai, apalagi menghabisi nyawanya. Kemudian, pada tanggal 5 November tahun 2012, pasangan ini melaksanakan kejahatan mereka. Setelah Althea mengirim pesan lokasi mereka pada Fernando, tiba-tiba mobil Mitsubishi Montero hitam muncul, lalu dua orang pria melompat keluar dan menyeret Julie masuk ke dalam kendaraan. Namun selang beberapa waktu, Althea menyesal telah melakukan tindakan ini, bahkan dia ingin menghentikan kedua pria itu dan menarik Julie kembali. Tapi dia sangat ketakutan, dia tidak bisa melakukan apapun, dia hanya menangis di jalanan hingga menarik perhatian seorang petugas polisi yang kemudian mendorongnya untuk melaporkan kejadian yang baru saja dia alami. Selama interogasi berlangsung, Althea menyalahkan Fernando karena telah memperburuk situasi hingga berubah menjadi tragedi. Dia juga bilang kalau sebenarnya Fernando meminta dia untuk diam, tapi dia justru melaporkan penculikan tersebut. Lalu pada saat Althea bersembunyi di rumah orang tua Fernando, dia mendapat pesan dari saudara perempuannya kalau Julie telah meninggal dunia. Kabar ini tentu sangat mengejutkan bagi Althea karena kejadian ini berbeda dengan apa yang dia rencanakan. Dan saat dia menanyakan hal ini pada Fernando, pria itu bilang kalau dia tidak tahu apa-apa, dia telah membayar beberapa orang lalu menyerahkan pekerjaan itu pada mereka. Tidak hanya menyalahkan atau menyudutkan Fernando, Althea juga mengklaim kalau dia sempat kehilangan ingatan setelah penculikan dan dia mengetahui kematian Julie setelah beberapa hari berlalu. Namun polisi tidak percaya begitu saja dengan pernyataan ini, apalagi saat mereka melihat Althea terlihat biasa saja, tidak terlihat ada kesedihan mendalam, tidak meneteskan air mata, dia hanya seperti mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak hanya itu saja, Althea ternyata telah memainkan peran sebagai seseorang yang kehilangan sahabatnya. Dia mengunggah foto bersama Julie di Facebook, seperti dia ingin meyakinkan dunia kalau mereka sangat dekat, jadi sangat tidak mungkin kalau Althea menyakiti sahabatnya sendiri. Hal ini tentu sengaja dilakukan untuk menutupi kejahatannya, dengan begitu masyarakat maupun pihak kepolisian tidak akan curiga padanya. Namun polisi justru semakin curiga pada Althea setelah mereka melihat video wawancara Althea dengan salah satu reporter dan Althea terlihat menangis dalam video tersebut. Hanya saja orang-orang menyadari kalau tangisan itu sengaja dibuat untuk mendapat simpati dari masyarakat. Terutama di media sosial, orang-orang justru mengatakan kalau itu adalah air mata buaya. Di sisi lain, Fernando mengklaim kalau dia mempekerjakan orang lain yang bernama Jemar Waraji untuk menyelesaikan masalah ini. Dia bilang kalau Jemar adalah orang yang membawa Julie ke tempat persembunyian mereka. Setelah mendengar pengakuan ini, polisi lalu pergi ke tempat tersebut dan penggerebekan ini berubah menjadi baku tembak yang mematikan antara polisi dan para tersangka yang mengakibatkan salah satu tersangka yang bernama Bob Usman meninggal di tempat kejadian. Namun pihak berwenang berhasil menangkap dua tersangka, Jemar Waraji dan Kellen Pasawelan, sementara dua tersangka lainnya, Efren Talib dan Aldos, melarikan diri dan kini menjadi buronan. Pada saat dalam tahanan, Jemar memberikan sebuah surat pernyataan yang menjelaskan tentang kejahatan tersebut, di mana pada tanggal 5 November tahun 2012, sore itu Fernando bersama Efren datang ke rumahnya. Dia meminta bantuannya untuk memberikan pelajaran pada Julie. Dan tanpa berpikir panjang, Jemar setuju dengan permintaan ini. Bagi mereka, itu bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang harus mereka turuti. Karena mereka merasa berutang budi pada Fernando, yang selama ini bersikap baik kepadanya, serta sering mentraktirnya dengan minuman keras yang mahal dan makan malam yang mewah. Bahkan menurutnya, Usman sangat menghargai bantuan Fernando selama ini dan bersedia membalas kebaikannya dengan nyawanya sendiri. Kemudian Jemar menegaskan kalau dia hanya terlibat dengan penculikan Julie. Dari hasil rekaman CCTV, polisi menemukan rekaman yang menunjukkan 3 orang pria sedang makan di sebuah restoran cepat saji sekitar jam 9 malam, hanya beberapa jam sebelum Julie diculik. Dan menurut Jemar, setelah mereka selesai makan, mereka kembali ke dalam mobil yang dikendarai oleh Fernando. Pada saat itu, Fernando menerima pesan dari Althea kalau mereka sudah selesai menonton.
Lalu saat Julie menunggu taksi, Althea meyakinkan Julie kalau malam itu mereka akan bertemu dengan seorang manajer yang sedang mencari sosok yang berbakat. Julie ternyata setuju dengan rencana ini, dan saat mereka menunggu taksi sekitar jam 12:30 pagi, Fernando dan teman-temannya datang mendekati Julie, kemudian Efren langsung menyeret Julie masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, mata Julie ditutup agar dia tidak bisa mengenali penculiknya, dan saat itu Julie tetap berusaha untuk tetap tenang. Fernando dan teman-temannya sebenarnya sepakat untuk tidak menyebut nama asli mereka, namun Jamer tanpa sengaja memanggil nama panggilan Fernando, yang membuat Julie akhirnya tahu siapa yang telah menculiknya. Hal ini tentu membuat Fernando menjadi marah, sekaligus menjadi alasan bagi mereka untuk bertindak lebih jauh. Sementara Julie lalu memohon pada Fernando, dia juga meminta maaf atas rumor yang beredar mengenai Althea dan memohon untuk dibebaskan, tapi mereka mengabaikannya. Kini situasi telah berubah menjadi jauh lebih gelap, dan bagi Julie, teror baru saja dimulai. Setelah tiba di tempat persembunyian mereka, Julie dibawa ke sebuah ruangan. Di sana, Efren, Galen, dan Usman berjaga, sementara Fernando pergi ke kantor polisi untuk menjemput Althea. Menurut Jamer, tidak lama setelah Fernando pergi, dia pulang ke rumahnya untuk beristirahat karena memang jaraknya tidak jauh. Tapi tidak lama kemudian, Usman membangunkannya dan memberi kabar kalau Aldos datang ke tempat persembunyian mereka setelah sebelumnya Efren mengirim pesan pada Aldos, memberitahunya bahwa ada seorang gadis cantik di tempat mereka. Jamer kemudian kembali ke gudang, dan dia menemukan Aldos sedang berbicara dengan Julie sambil memegang senjata. Jamer juga menyadari kalau Aldos sudah memperkaos Julie dan kini dia ingin melakukannya lagi. Tapi Jamer menghadangnya lalu memperingatkan Aldos kalau Fernando mempercayakan Julie pada mereka dan bukan untuk memperkaosnya. Namun dengan santainya, Aldos bilang kalau pada akhirnya mereka akan membuangnya, jadi apa salahnya dia melakukan hal tersebut. Hal ini memang membuat Jamer menjadi sangat geram, hanya saja dia tidak melakukan tindakan apapun. Jadi pada akhirnya, Aldos kembali memperkaos Julie. Di saat-saat terakhir kehidupan Julie Rodelas, Fernando kembali ke rumah persembunyian dengan membawa burger. Lalu dia menyerahkan makanan itu pada Jamer, yang kemudian dia bawa ke depan pintu ruangan tempat Julie ditahan, dan menyerahkannya ke dalam. Hal ini adalah bentuk isyarat pada Aldos kalau Fernando telah kembali, tapi Aldos justru merespon dengan acuh tak acuh, dan dia bilang kalau dia sudah selesai. Aldos kemudian memberikan paper bag yang berisi bukti pembayaran serta burger pada Julie dan menyuruhnya untuk makan karena mereka akan mengantarnya pulang. Tapi Julie menolak untuk memakannya dan dia bilang dia akan memakannya di rumah karena dia yakin kalau penderitaannya akan segera berakhir dan dia akan segera pulang. Namun rencana selanjutnya berbeda dengan apa yang diharapkan Julie. Fernando ternyata menyuruh Efren dan Aldos untuk menghabisi Julie. Sebelum eksekusi itu dilakukan, Jamer menyadari kalau situasi saat itu semakin tidak nyaman, jadi dia perlahan menjauh dari tempat kejadian, tapi dia terus meminta informasi terbaru, di mana Aldos memberitahunya kalau dia telah menembak Julie sekali di bagian kepala di dalam mobil, kemudian Efren melepaskan tembakan lainnya. Setelah itu, mereka membuang tubuh Julie di pinggir jalan, tapi sepertinya kekejaman itu masih belum cukup, lalu dia ditembak sekali lagi, dan kali ini, suara tembakan itu membangunkan warga sekitar. Kabar ini tentu sangat mengejutkan bagi Jamer. Dia menganggap kalau apa yang mereka lakukan sangat berlebihan, dan ini sangat berbeda dari rencana awal mereka. Pernyataan Jamer yang tanpa ragu mengungkap fakta yang lebih mengerikan, yaitu bahwa Julie telah mengalami tindakan tidak senonoh berkali-kali sebelum kematiannya. Dan hasil dari pemeriksaan forensik mengkonfirmasi kebenaran mengerikan ini. Di sisi lain, jaksa penuntut menyadari kalau kesaksian Jamer sangat penting, jadi mereka menjadikan Jamer sebagai saksi utama dari kasus ini. Jamer bekerja sama dengan pihak berwenang, bahkan kini dia berdiri sebagai saksi negara dan memberikan sketsa wajah tersangka yang masih menjadi buronan. Pada bulan November tahun 2012, saat sidang pembacaan dakwaan, Jamer dan Galen menyatakan tidak bersalah, di mana pengacara pembela mereka berargumen bahwa mereka hanyalah peserta pasif dan tidak terlibat secara langsung dalam kematian Julie. Sementara Althea dan Fernando menolak untuk mengajukan pembelaan yang membuat pengadilan secara otomatis memasukkan pembelaan tidak bersalah atas nama mereka.
Pengacara pembela Altia dan Fernando juga mencoba membatalkan dakwaan dengan alasan bahwa penangkapan klien mereka dilakukan secara tidak sah. Namun pada tanggal 12 Februari tahun 2013, pengadilan dengan cepat menolak mosi tersebut. Hakim juga memutuskan bahwa polisi telah bertindak sesuai hukum dalam melakukan penangkapan tanpa surat perintah dengan mempertimbangkan bukti yang kuat yang menghubungkan para terdakwa dengan korban. Sementara itu, tuntutan pada Galen ternyata mengalami perkembangan yang berbeda. Karena tidak ada cukup bukti yang langsung menghubungkannya dengan kematian Julie, dia justru didakwa dengan kepemilikan senjata api ilegal. Tapi ternyata informasi yang ada pada berkas dakwaannya tidak lengkap, yang membuat Galen dibebaskan sementara dengan jaminan uang. Hanya saja kebebasan ini justru menjadi malapetaka baginya. Pada bulan Juni tahun 2013, Galen ditembak saat sedang sarapan bersama keluarganya di rumah mereka, dan menurut salah seorang tetangga, dia melihat seseorang masuk ke dalam rumah Galen sekitar jam 5:30 pagi dan langsung melepaskan tembakan. Meskipun kejahatan itu begitu mengejutkan dan brutal, istri Galen ternyata menolak mengizinkan penyidik masuk ke dalam rumah mereka. Dia bahkan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia menolak penyelidikan atas kematian suaminya. Sementara itu, orang-orang mulai berspekulasi kalau hal ini dilakukan untuk membungkam Galen yang bisa bersaksi melawan teman-temannya. Tapi apapun spekulasi yang beredar, kebenaran mungkin tidak akan pernah terungkap. Di tengah pertarungan hukum yang penuh gejolak ini, keluarga Julie tetap teguh dalam mencari keadilan. Alvin, saudara laki-lakinya, secara terbuka menyatakan harapan mereka bahwa para buronan yaitu Efren dan Aldous suatu hari nanti akan dibawa ke pengadilan. Ibu Julie juga mengungkapkan kalau dia memaafkan Jamer dan Galen karena mereka tidak terlibat secara langsung dengan kematian Julie, dan mereka juga ikut membantu penyelidikan secara signifikan. Ibu Julie juga bilang kalau dia mempertanyakan ketidaktahuan Altia tentang kematian putrinya. Bahkan dengan tegas, ibunya membantah klaim Altia kalau putrinya telah menyebarkan rumor. Hal ini tentu sangat tidak masuk akal karena putrinya Julie berutang budi pada Altia, lalu berkat bantuannya dia berhasil masuk ke dunia modeling. Dan kalaupun memang putrinya benar-benar menyebarkan rumor tersebut, itu tetap bukan alasan untuk membenarkan tindakannya. Bahkan menurut ibunya, Altia melakukan ini karena dia sebenarnya cemburu dengan Julie yang mendapat lebih banyak pekerjaan atau kesempatan di dunia modeling. Keluarga Julie dan tim hukum mereka berjanji untuk terus berjuang hingga keadilan sepenuhnya ditegakkan. Mereka percaya bahwa meskipun prosesnya lambat, tapi keadilan akan tetap ditegakkan. Mereka yakin bukti kuat terhadap Altia dan Fernando akan bertahan meskipun ada berbagai upaya untuk menunda keadilan. Sementara itu, pihak Altia dan Fernando mencoba mengajukan banding, tapi pengadilan tetap mendukung keputusan sebelumnya. Upaya terakhir mereka berujung di Mahkamah Agung pada tahun 2022 yang juga menolak permintaan mereka. Proses hukum yang panjang ini berlangsung lebih dari 1 dekade, namun kini persidangan masih terus berlanjut setelah mengalami penundaan dan setelah penjadwalan ulang persidangan yang terus berulang. Pada tanggal 13 Desember tahun 2024, Fernando akhirnya dinyatakan bersalah karena telah melakukan penculikan yang menyebabkan penembakan fatal terhadap Julie Rodelas. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diperintahkan membayar pada keluarga korban sebagai bentuk ganti rugi sebesar 500.000 peso atau sekitar 140 juta rupiah. Sementara Altia ternyata dinyatakan bebas karena pengadilan tidak menemukan cukup bukti yang membuktikan keterlibatan Altia dalam konspirasi kematian Julie. Meski begitu, Altia tetap diperintahkan untuk membayar ganti rugi moral sebesar 100.000 peso atau sekitar 28 juta rupiah. Kasus ini juga memicu seruan dari kelompok anti kejahatan untuk memberlakukan kembali hukuman mati dengan harapan bisa mencegah kejahatan brutal kembali terjadi. Di sisi lain, keluarga Julie mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan pengadilan yang membebaskan Altia meskipun dia diperintahkan untuk membayar sejumlah uang. Bagi keluarga, hukuman tersebut tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami. Mereka juga mengatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan harapan mereka bisa mendapatkan keadilan yang lebih sesuai bagi putrinya. Bagi keluarga Rodelas, perjuangan mereka masih belum berakhir.
Mereka terus berharap bahwa suatu hari nanti, semua yang bertanggung jawab atas kematian Julie akan mendapat hukuman. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.